berbicara kebutuhan ASN di tahun 2024, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait dengan profil ASN yang ada saat ini. Nah, berdasarkan data yang kami miliki, itu per 31 Desember tahun 2023, itu jumlah ASN yang ada saat ini sejumlah 4.465.768 ASN. Yang terdiri komposisinya itu yang paling banyak yaitu PNS jumlah 84%, kemudian diikuti P3K sejumlah 16. Lihat dari rasio ASN terhadap melayani 63 penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat juga berdasarkan jenis instansi, untuk KSN saat ini yang paling banyak itu ada di instansi daerah, sejumlah 78% dari total ASN yang ada. Kemudian untuk di pusatnya itu sejumlah 22%. Kemudian untuk jenjang pendidikan itu berada yang paling banyaknya itu di jenjang sarjana yang sejumlah 73%, kemudian diikuti oleh diploma 14%, kemudian juga diikuti untuk jenjang pendidikan SMA 13%. Kemudian untuk dari kalau kita lihat dari sisi jenis kelamin ataupun gender, itu saat ini ASN yang ada didominasi oleh wanita sebanyak 56%, kemudian untuk prianya itu ada 44%. Jadi kalau kita lihat dari jenis kelamin ataupun gender, memang saat ini didominasi oleh wanita begitu. Kemudian untuk kalau kita lihat dari sisi generasi ataupun dari tahun kelahiran, itu yang paling banyak saat ini ada di generasi Y ataupun yang berada di kelahiran 1977 sampai 1994, itu sejumlah 52% dari total ASN yang ada saat ini. Kemudian kita lihat juga dari komposisi jabatan, ini kita petakan ke dalam tiga jenis jabatan, yaitu struktural, fungsional, dan pelaksana. Nah, saat ini yang paling banyak ASN itu berada di jabatan fungsional sejumlah 54%, kemudian diikuti oleh jabatan pelaksana dan juga jabatan struktural sebanyak 8%. Nah, kebutuhan ASN di tahun ini juga sudah diumumkan oleh Bapak Presiden kita bersama dengan Bapak Menteri Pan-RB dan juga Bapak Menteri Mensesnek, bahwasanya total kebutuhan ASN di tahun ini sejumlah 2.302.543 formasi, yang mana terdiri dari untuk di instansi pusat itu sejumlah 429.183 formasi, kemudian untuk di instansi daerah 1.867.333 formasi, kemudian untuk sekolah kedinasan itu sejumlah 6.027 formasi. Nah, kemudian kita lihat lagi dari sisi apa nama jenis status ASN, yang mana kita sama-sama mengetahui juga untuk status ASN itu terdiri dari dua, yaitu CPNS dan juga P3K. Nah, untuk CPNS itu terdiri dari kita bagi menjadi dua, yaitu yang untuk umum itu kebutuhannya ada sejumlah 690.822 formasi, kemudian untuk kelulusan sekolah kedinasan itu sejumlah 6.027 formasi. Kemudian untuk kebutuhan P3K itu sejumlah 1.605.694 formasi. Kemudian kita lihat dari jenis instansi, eh, yang pertama itu di instansi pusat. Untuk di instansi pusat itu sejumlah 429.183 formasi yang terdiri dari CPNS dan P3K. Untuk CPNS itu di instansi 2.000. Kemudian instansi daerah Tuhannya ada 1.037.333 formasi yang terdiri dari PNS, instansi daerah 483.570. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena memang ada kendala jaringan. Saya izin lanjut lagi.
Jadi untuk proyeksi kebutuhan secara nasional itu kalau kita lihat dari sisi status ASN yang mana terbagi dua, yaitu PNS dan P3K. Untuk di PNS-nya itu ada kebutuhan sejumlah 650.822 farmasi untuk umum, dan untuk lulusan sekjennya itu 6.027 farmasi. Kemudian untuk P3K kebutuhannya itu ada sejumlah 1.605.694 farmasi. Kemudian kalau kita lihat dari jenis instansi, di instansi pusat itu ada 429.183 formasi yang terdiri dari CPNS sejumlah 207.247 formasi. Kemudian untuk P3K di instansi pusat itu sejumlah 221.936 formasi. Kemudian kalau di instansi daerah itu sejumlah 1.867.333 formasi yang terdiri dari CPNS 483.575 formasi. Kemudian untuk P3K di instansi daerah itu 1.383.758 formasi. Kemudian untuk sekolah kedinasan ini juga sama seperti yang di atas, 6.027 formasi. Nah, kemudian kita berbicara terkait dengan dasar regulasi kebutuhan ASN. Nah, dasar regulasinya itu ada di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, ada di pasal 32. Yang pertama yaitu Menteri menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan PJMN serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Nah, dalam hal ini Menteri Pan-RB sudah mengeluarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan perincian kebutuhan ASN, yang mana pada keputusan Menteri Pan-RB tersebut dijelaskan terkait dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN, kemudian jenis pengadaannya itu apa saja, kemudian jabatan-jabatan yang kita buka di tahun ini itu apa saja, itu sudah dijelaskan di dalam keputusan Menteri Pan-RB tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud di atas itu merupakan panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN. Jadi nanti bagi setiap instansi pemerintah yang akan merencanakan kebutuhannya nanti bisa langsung merefer ke Kemenpan 173 tahun 2024 tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN tersebut. Kemudian sesuai dengan eh, apa namanya ketentuan di Undang-Undang 20 tahun 2023 di pasal 32, dan juga kita melihat perkembangan-perkembangan yang ada saat ini untuk arah kebijakan pengadaan CASN di tahun ini kita fokus ke 4 poin. Yang pertama yaitu tentunya kita saat ini kita masih fokus pada pelayanan dasar, yaitu khususnya tenaga guru dan juga tenaga kesehatan, karena memang demand untuk permintaan ataupun untuk kebutuhan guru dan juga kesehatan ini masih sangat tinggi. Oleh karena itu di tahun ini Menteri Pan-RB masih fokus untuk pemenuhan di bidang pelayanan dasar ini khususnya guru dan juga tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Nah, ini sejalan dengan amanat yang ada di Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwasanya untuk penataan non-ASN ini itu paling lambat sampai dengan akhir tahun ini, yaitu akhir tahun 2024. Kemudian yang ketiga yaitu merekrut talenta-talenta baru ataupun fresh graduate untuk melalui seleksi CPNS. Nah, jadi memang di tahun ini di samping kita melakukan seleksi untuk P3K, kita buka juga seleksi untuk CPNS di tahun ini. Kemudian arah kebijakan yang keempat yaitu mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan-jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Jadi kita sama-sama mengetahui juga bahwasanya memang perkembangan teknologi dan juga transformasi digital saat ini memang sangat-sangat masif,
Oleh karena itu, dari perkembangan teknologi dan juga transformasi digital yang sudah dan sedang dilakukan, memang nantinya akan banyak jabatan-jabatan yang terdampak dari perkembangan teknologi ini, khususnya yaitu jabatan-jabatan pelaksana. Kemudian untuk peraturan Menteri tentang pengadaan ASN, yang mana kalau di periode sebelumnya itu kita mengacu ke Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS, kemudian Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, yang mana di tahun ini rencananya kita akan menggabungkan eh, dua aturan ini menjadi satu aturan itu eh, aturan terkait dengan peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan ASN. Nah, kenapa kita gabung menjadi satu peraturan Menteri Pan-RB? Latar belakangnya itu yang pertama itu penambahan beberapa ketentuan yang tidak diatur pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021, yaitu diantaranya terkait dengan batasan persyaratan pemenuhan kontrak kerja selama 1 tahun bagi P3K agar dapat melamar menjadi CPNS dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 hanya mengatur ketentuan terkait P3K untuk jabatan fungsional. Sehingga perlu penyesuaian terkait P3K yang juga dapat diisi oleh jabatan pelaksana. Karena memang sebelumnya di Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 hanya mengatur untuk pengadaan P3K untuk jabatan fungsional begitu. Kemudian yang ketiga yaitu penuangan ketentuan-ketentuan yang sama untuk pengadaan PNS dan P3K ke dalam satu kebijakan. Jadi kita lihat juga bahwasanya di Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021 dan juga Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 itu ada muatan-muatan atau ketentuan yang sama. Jadi sehingga nanti kita gabung ke dalam satu kebijakan yang mana di tahun ini rencananya akan ada satu kebijakan, yaitu satu peraturan yang kita pakai saja, itu Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan ASN, yang mana prosesnya saat ini sudah dalam tahap harmonisasi, yang insya Allah dalam waktu dekat sudah keluar terkait dengan Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan ASN ini, yang mana nanti jika sudah terbit akan kami kabari juga melalui website dan juga media-media sosial Kementerian Pan-RB. Kemudian untuk tahapan pengadaan ASN, yang pertama yaitu perencanaan pengadaan pegawai ASN, yang kedua itu pengumuman lowongan dan juga pelamaran, dan yang ketiga yaitu seleksi, dan yang keempat pengangkatan calon ASN, yang kelima masa percobaan bagi PNS, dan yang kelima masa orientasi bagi P3K, baru yang terakhir itu pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Nah, untuk tahapan seleksi ini nanti akan ada juga aturan turunannya dari Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan pegawai ASN. Yang pertama yaitu Keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme seleksi PNS. Kemudian yang kedua yaitu Keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme seleksi P3K. Nah, dua aturan turunan ini sedang berproses juga untuk penyusunan kebijakannya, yang mana insya Allah dalam waktu dekat juga sudah akan terbit terkait dengan dua keputusan menteri ini. Nah, kita masuk kepada alur perencanaan kebutuhan ASN di tahun ini. Yang pertama yaitu untuk alur perencanaan kebutuhan ASN di tahun ini, yang pertama Menteri Pan-RB sudah mengeluarkan surat permintaan usulan kebutuhan ASN kepada setiap instansi. Ini progresnya juga sudah selesai tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN melalui digital platform. Nah, ini progresnya juga sudah selesai dilakukan oleh setiap masing-masing instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu Kementerian Keuangan mengeluarkan pendapat terkait dengan anggaran rencana pengadaan ASN. Ini progresnya juga sudah selesai.
Kemudian yang keempat yaitu Kementerian Pan-RB menetapkan jumlah farmasi secara nasional. Kemudian yang kedua, eh, Kementerian Pan-RB mengeluarkan prosedur prinsip jumlah farmasi instansi sebagaimana yang sudah disampaikan melalui platform digital. Kemudian yang ketiga, menetapkan pedoman rincian formasi. Ini juga progresnya sudah selesai semua. Kemudian tahapan yang kelima yaitu BKN nanti mempersiapkan sarana dan prasarana pengusulan rincian formasi. Nah, ini juga sudah progresnya juga sudah selesai dilakukan. Kemudian tahapan yang keenam yaitu instansi pemerintah menyampaikan rincian usulannya melalui eh, sarana yang sudah disiapkan oleh BKN tersebut. Nah, ini progresnya juga sudah selesai. Kemudian di tahapan yang ketujuh nanti BKN mengeluarkan Pertek BKN yang mana yaitu hasil validasi rincian informasi berdasarkan persetujuan prinsip yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB. Kemudian di tahapan yang ke-8 yaitu menetapkan rincian kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan Pertek BKN yang mana nanti dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Kemudian nanti Kementerian Pan-RB juga akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengadaan ASN ini. Nah, untuk tahapan 8 dan 9 ini masih eh, apa namanya masih sedang disusun dan segera juga akan dikeluarkan terkait dengan apa namanya kebijakan ini. Baru nanti setelah kebijakannya jadi dan juga rincian rincian informasi juga sudah ditetapkan, baru nanti kita lanjut ke step yang berikutnya yaitu seleksi CASN-nya begitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kebutuhan ASN di tahun ini. Nanti mungkin bisa kita lanjut juga di sesi diskusi. Mungkin